Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobrol ini. Ada kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana nanti yang akan berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Langsung aja monggo Bro Ayung. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ayo. Baik, terima kasih Mas Biru. Langsung ke cerita. Ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Ya, ini ada cerita dari Mas Sultan. Sultan. Namanya Sultan. Itu umurannya sekitar 36 tahun. Baru punya anak 2. Beliau itu sekarang lagi kerja jadi tukang jaga tambak. Bentar. Jadi kerjaan baru sebenarnya, karena memang kalau katanya Mas Sultan itu gak ada pilihan, apa aja yang penting halal. Apalagi sebentar lagi mau lebaran, kebutuhan banyak, puasa nyatanya kalau siang gak makan tapi pengeluarannya lebih banyak daripada hari-hari biasa. Pokoknya saya senang mancing, pokoknya yang berhubungan sama dunia air lah, kayak ini kan ya, yang berhubungan sama air, pokoknya nyari kepiting, nyari apa aja. Itu rombongannya Sarwono itu Mas Sivi. Dulu kan pernah ada yang namanya Sarwono. Itu akhirnya saya daftar lah sama orang situ yang punya balongan. Terus ya kalau kamu mau ya silakan kerja di balongan katanya. Ya di situ kan kita harus bener-bener ini Mas teliti orang kerja di situ. Soalnya ya satu, cuacanya kan apalagi lagi sekarang ya lagi banyak hujan. Ini cerita baru juga. Banyak hujan, anginnya juga seperti ini. Kita itu paling sebel sama pemancing yang kadang-kadang diperingatkan itu masih bandel. Soalnya di situ kan tambaknya tambak udang. Tambak udang. Terus kalau dulu itu banyak yang punya orang-orang lokal sini, kadang juga orang Semarang, orang mana. Sekarang itu banyak dimilikin sama orang Cina. Bahkan kontraknya sampai ada yang 20 tahun, 10 tahun. Sampai kerja sama orang Cina. Saya sama orang Cina, tapi sampai kerja mau seminggu saya belum pernah ketemu sama yang punya. Adalah yang saya ngasih kerjaan itu, kepercayaannya orang Cina tersebut. Nah, waktu itu umur udang ya sebenarnya mungkin berapa bulan lagi bakalan panen. Cuman itu di Stopbal itu jalan pintu air yang nantinya bakal nyambung ke balongan lain atau ke sungai-sungai yang di tengah-tengah balongan. Itu kan luas banget ya, kiri kanan balongan semuanya. Dan jalan-jalannya itu pasti teman-teman yang biasa ke sana pasti paham, itu banyak tumbuhan bakau. Itu di tempat saya kerja itu bakaunya itu tinggi-tinggi banget Mas. Itu bakau-bakau bukan yang lain kan paling pendek terus dipotongin. Kalau itu kayak dibiarin kayak semacam buat adem-adem. Nah itu sempat ya, lagi saya pertama kerja, kata Mas Sultan itu kan pertama mulai kerja itu sore, saya dikasih unjuk sama Parman itu, Mas Parman yang ngasih kerjaan ke saya. Ton, ini kan jalanan itu banyak yang longsor. Kamu itu besok ya, mulai besok. Ya wis kapan sempetnya, yang penting jangan sampai ngelewatin seminggu. Takutnya yang punya kontrol ke sini nanti saya yang kena marah. Kamu lumpur-lumpur yang di bawah itu dinaikin, itu namanya nguras. Itu lumpur dinaikin di jalanan tersebut supaya rata lagi ya. Pokoknya supaya beres. Ini nyampe pol ke sana itu mungkin ada panjangnya sekitar 50-an meter lah, yang ceroak begitu, rada hancur begitu kan. Waduh, kerjaan berat ini pasti. Ya wis nggak apa-apa. Nah, lagian itu ada gajian bulanan sama tadi ada, kalau misalnya nguras itu berat itu langsung dapat duit saat itu juga kalau misalnya udah selesai. Bahkan di muka juga dikasih uang begitu kan. Saya nggak apa-apa. Cuman malamnya saya disuruh sama Kang Parman itu, kamu tapi kalau malam tetap datang ke sini ya ngontrol, soalnya banyak orang yang mancing di Stopbal itu kan, kakap biasanya ada di situ, kakap putih. Terus ada orang-orang iseng, entah itu pencari kepiting atau apa, itu iseng-iseng nyerok udang. Itu kan repot, padahal udah diperingatkan. Kamu nggak usah kaget kalau ada apa-apa di sini. Maksudnya apa Kang? Ya namanya balongan air, tempatnya luas begini ya, biasanya ada yang begini-begini kata dia. Cuman nggak ngomongin ada hantu. Cuman saya ya paham Mas, kayak gitu katanya konon balongan Bandung juga sering
ditaruhin bangsa-bangsa jin atau apalah buat jaga di situ, siapa tahu ada yang macam-macam. Tapi saya nggak pikiran nanti satpam gaib, ya bisa jual judul ya. Baru, ya iya satpam gaib, katanya seperti itu. Saya juga pernah mancing dulu seperti itu mas. Niatnya agar ada mau curang lah, mancing di kalinya, di belakangnya balongan, itu bandeng pating trongol, mau taserok, tahu-taunya teman yang lihat, ton burine, itu di belakangnya jangan diserok, belakangnya itu ada yang berdiri, katanya ada perempuan cantik, katanya pakai baju putih, cuma di belakang saya nggak lihat. Nah itu malam itu di hari pertama kerja, besok niatnya mau nguras tadi ya, mau nguras balongan. Itu malam saya kontrol sekitar jam 9:30 malam. Itu dari kampung saya naik sepeda motor, terus hampir mau 20-an menit. Terus balongan itu kan nggak pas samping jalan itu ya, jalan aspal itu. Kita masuk lagi ke dalam, lewatin ada sungai, nyebrang juga. Itu sampai di tempat balongan yang saya kerja itu, Mas Ayung. Itu baru datang, saya langsung dibuat merinding, luar biasa begitu ya. Karena apa? Saya pas masuk itu belum sampai di tempat saya kerja balongan itu kan luasnya hampir mau berapa ribu meter, itu lebar banget. Cuman yang di sisi sebelah kanan itu bakau itu paling rimbun. Saya melihat dari jauh, siapa di atas bakau itu putih-putih banyak banget. Sepanjang pokoknya di atasnya ini daun-daunan itu banyak putih-putih banyak banget. Itu kalau misalnya kuntilanak yang nggak sepanjang itu kayak ular kayak gitu di atas itu ya, posisi malam kan agak terang-terangnya pasti yang bolong-bolong itu ya. Kalau yang di atas bakau-bakau itu kan kelihatannya putih-putih tapi manjang, seperti kayak ular terus warnanya putih di atas daun-daun begitu. Saya yang paling stresnya waktu itu, saya lupa nggak bawa senter. Jadi bawanya cuma korek api itu aja, gasnya tinggal sedikit. Itu buat penerangan saya kalau mau ada ini ya, pematang kecil. Terus misalnya ada tadi bekas yang kurasan kan masih lembab, kalau diinjek bisa sampai sedengkul, saya bisa kejebak di situ. Saya begini trek, pas ngeliat ke atas di balongan saya, ngomongnya balongan saya padahal balongan tempat dia kerja gitu kan. Putih-putih sih apa ya? Wah wis bodo amat, jangan-jangan ini satpam gaibnya. Ini nggak apa-apa wis, tapi kalau modelnya kayak gitu ular panjang banget, udah repot. Saya pokoknya nyampe situ tak beraniin nekat wis, pokoknya itu kerjaan saya harus ambil. Saya mau bilang, mbah amit mbah, saya itu kerja di sini baru, saya berarti rekannya nyedengan kayak gitu loh. Saya mau bilang begitu, pokoknya amit-amit sama yang putih itu. Pas saya masuk ke balongan saya itu, katanya si Sultan itu, pas saya milih daripada saya lingkar luar yang gak ada putih-putihnya, mendingan yang serem sekalian langsung. Jadi udah ketahuan itu apa, langsung masuk ke situ. Hawanya anyep banget, lingak-linguk, gumliwang-liwung katanya. Jadi nggak ada orang satu pun. Emang ada senter dari kejauhan, kelap-kelip itu biasanya tukang nyari kepiting. Kok nggak kesini ya? Kalau kesini kan bisa buat ngobrol. Nanti saya ambilin udang bawa atau apa gitu kan. Nggak kesini. Akhirnya saya masuk. Itu kayak lorong, bener-bener kiri kanannya itu bakau ya, gede-gedenya itu kayak sepipa inilah, pipa listrik yang kecil itu, pipa telepon. Itu saya masuk di tengah-tengah itu. Jalannya itu pelan-pelan banget karena memang banyak ini bunga-bunga bakau yang pada jatuh itu kan, kalau kering nyucusnya itu bisa tajam banget di ke kaki katanya. Karena saya tuh minggir-minggir jalannya, pas nggak sengaja itu nabrak rantingnya bakau yang kering itu, bunyi krak, di atas langsung selber. Ternyata itu burung ini, burung apa yang putih-putih itu, kuntul ya? Iya, kuntul. Ternyata yang putih itu bukannya hantu, bukannya naga. Saya pikir naga putih, ternyata itu burung tidurnya di situ. Brok. Saya langsung ampun. Saya bilang begitu. Ternyata mabur di atas kepala saya semuanya. Cuman pindah di sebelah kidul. Pas saya udah, ternyata kayak gitu bangsat. Ngomongnya seperti itu, kirain saya setan atau apa. Saya akhirnya, ternyata begini, bukan setan. Itu ada gubuk tempel namanya itu ya. Tapi bukan di tengah-tengah. Wong jalannya itu kan kecil, paling semeteran lah. Itu nempel di pinggir balongan. Bahkan kaki-kakinya itu ada manjulup di air. Saya ke situ, ke gubuk itu. Agak gerimis juga kan. Saya
katanya di sini ada yang jagain. Kalau ada yang jagain nggak kelihatan, berarti kan saya juga aman. Kalau ada manusia yang mau repot-repot mau nyolong udang atau mau mancing, saya ada yang ngebelain nanti, kata si Sultan dalam hati seperti itu. Akhirnya saya duduk di tadi, Mas, saung tadi lah, gubuk itu kan panjang ya, dari bambu, cuman buat duduk tok wis, pokoknya 3 bilah bambu itu manjang, mungkin panjangnya 4 meteran, terus di depannya ada terpal, di atasnya ada terpal, kalau belakangnya ngomplong, nggak ada senderan blas, jangan sampai tidur lah di situ. Saya ke sana, saya ambil yang paling pojok, saya duduklah di situ. Dilalae, nggak tahu kenapa ya, apa dari kemarin saya juga begadang, terima kerjaan, sore tadi capek dari rumah, ini malam ya udah jam sekian saya belum tidur, kayak iseng-iseng, kayaknya aman begitu ya, tiduran di situ, jadi ngeringkuk begini gitu kan. Itu kepalanya itu paling dekat sama bakau yang sebelah kanan, kakinya ke sana itu masih lebih lah, itu yang namanya bambu. Pas saya lagi tiduran begitu, ada suara, Mas, ada suara kayak ini, kayak suaranya curut pertama itu, kayak suaranya tikus, cicit, suaranya kayak gitu. Bolongan ada tikusnya ternyata ya, di dalam hati bergumam begitu. Saya ngantuk tapi nggak tidur. Saya juga kalau bisa jangan tidur, ini kan tanggung jawab ya. Itu walaupun katanya jangan sampai pagi, nggak sampai pagi nggak apa-apa, paling nggak sampai jam 2. Terus bunyi lagi cicit, tapi agak jauh. Lama-lama kok suaranya bukan suara tikus nyinying itu, tapi suaranya kayak perempuan ketawa, jadi kik, ternyata kayak gitu, suaranya kayak gitu, kik. Kok suaranya kayak perempuan ketawa, arahnya dari mana, saya bilang. Nah, saya perhatiin lagi, saya dengerin, dan saya nggak berani ngelihat sama sekali karena itu fix, lama-lama jelas banget itu suara perempuan ketawa, tapi ketawanya nggak umum kayak suaranya ketawa manusia lah, kayak ngeledek bener-bener suaranya itu kik, kayak gitu persis suaranya. Dan suara itu bukan dari sebelah kanan saya di jalanan sana ya, maksudnya di samping-samping bakau atau di sebelah kaki saya, tapi di belakang, berarti kan di air. Kayak di belakang saya, kayak di belakang tunggir saya lah, di bokong saya di situ. Saya bilang begini, "Siapa ya? Tolong jangan ganggu. Sampean itu ini ya yang jagain sini, satpam sini," kayak gitu kan. Dia malah ketawa lagi, kik, dan deket banget, kayak mungkin di belakang saya persis. Kalau saya dipegang pasti kena. Akhirnya saya tangannya tak giniin, tangan kiri, berarti kan dia miringnya ke kanan begini kan. "Wisih, mana sih? Jangan gangguin sana. Sana saya juga lagi tugas, saya orang baru. Saya namanya Sultan." Ngomong sampai namanya Sultan. "Saya namanya Sultan. Saya disuruh Suparman. Bos saya orang Cina, disebutin semuanya, Bi. Sono jangan ganggu saya. Wis kamu yang duluan di sini. Tambah ngikik. Cuma nggak ada mau diemnya. Tapi kayak gitu. Nangis mungkin. Enggak, cuma ngikik aja. Akhirnya saya karena sebel ya. Terus di sini kerasa ada yang nempel, benar-benar ada yang nempel. Ini apa, wong dari tadi itu bolong, kesononya itu air di punggung gitu, ada yang nempel kayak semacam pahanya istri saya kalau misalnya lagi merajuk itu nempel itu nyenggol begitu kan, persis kayak gitu, hangat, yang enggak kayak kenyal daging lah kayak gitu. Saya pegang begitu, "Nyel, yakin kempol," katanya. Kempol itu paha, Bi. Tak nyel, itu paha, dan bunyi lagi suaranya kik gitu kan. Ya Allah, sampean setan apa bukan sih? Kok dipegang nyata? Begitu pegang kok nyata. Akhirnya saya tak paksa, tak berani-beraniin, saya balik badan. Itu tapi posisinya nggak mau ngelihat, kalau perkiraan saya kalau pahanya itu aja di samping saya, berarti kan kepalanya di sini. Saya balik badan, nggak ngelihat ke atas sama sekali. Cuman mata saya itu ngelihatnya lurus. Itu memang baju, ada bajunya, dan itu tubuhnya perempuan. Mas, edane katanya, kendirnya itu, dia itu di air posisinya di air, kalau dia berdiri itu, tapi nggak kelihatan kakinya. Saya sampai raba-raba ini ya, namanya korek tadi yang dipegang itu, ceprek, itu takut banget, merinding banget, takut. Mas, mana ada sih setan di depan saya sendiri loh. Kalau dia itu ngelambruk begini, saya dimakan, mati pokoknya, katanya seperti itu. Tak ceprek begini, sikile endi, nggak ada kakinya. Jadi gaun itu cuman dikit banget bakalan nempel sama air, ngambang, dan itu air ya kan gelap. Kalau misalnya entah itu ganggang atau apa, warnanya kan agak kehijauan gitu, Bi. Serapet itu kalau disinarin begitu rada kehijauan,
ini tuh si gaun itu, dia ngomongnya itu daster, roknya hampir nyentuh situ. Yuk, manggilnya ganti. Saya nggak manggil mbak lagi atau apa sampean setan. Yuk, sampean sikilnya mana, kakinya mana, sampean yang jaga sini ya. Itu dia ketawanya kayak gitu lagi. Saya bilang ketawa yang lain atau apa, serem banget ketawanya. Mas, pas saya perhatiin, lah yang hitam-hitam itu rambutnya nggak nyentuh sama ini, hampir balapan katanya. Sama roknya, ujungnya hampir sama segitu. Sampean pernah ngalamin kayak gitu mas? Nggak pernah, saya bilang. Saya di depan muka, yang nggak di depan sih, posisinya berarti di depan dengkul saya. Akhirnya saya tak beraniin, mbak, semingkir mbak, ya Allah, nggak takut, digitu-gituin nggak takut katanya. Saya sampai baca, saya kan bisanya Al-Fatihah, jujur banget dia bisanya Al-Fatihah. Saya baca Al-Fatihahnya orang takut, dia malah ketawa terus. Akhirnya saya lihat, tak beraniin lihat ke atas begitu ya, sampai di pinggangnya sini bentuk ya kayak perempuan gimana sih, tangannya mana nggak ketahuan tangannya sebelah mana, karena memang nggak ada batasan rok kan, biasanya ada ini bagian pinggang terus di atasnya kaos atau apa, itu semua putih sampai atas itu putih. Saya liatin ke atas begitu, mukanya nggak ada mas, aku jelek banget katanya. Maksudnya mukanya rata, enggak, rambut kabeh, rambut beribuk banget gitu. Di situ saya nggak bisa nahan yang namanya pipis, wis kepoh kabeh sininya itu telas, bener-bener saya ketakutan. Tolong mbak, yuk malah tolong, sampean itu jangan di sini. Sampean di sini nggak apa-apa, saya yang pergi. Pokoknya ngomong itu nggak jelas banget. Terus dia itu bukannya geser, ya geser memang, tapi dia kayak gimana ya, kayak ngelangkain saya, nembus atau gimana. Tahu-tahu itu udah di jalanan itu yang depan saya, tapi saya nggak berani ngeliat. Posisinya saya kan udah balik arah begini ya. Aduh, bisa nemono, kenapa ke situ? Dan saya dilewatin, fix ini setan. Nembus palangan bambu. Akhirnya pas saya kuat-kuatin, saya bisa-bisain supaya bangun. Saya itu perambatan, bener-bener perambatan itu pelan-pelan, baut kayak badan itu rasanya itu bener-bener kayak sakit, terus kaku semua. Pas saya itu bisa duduk, pas duduk begini, senggeng. Dia kan tadinya di situ, kenapa itu depan saya, bener-bener di depannya katanya. Ya, di depan mata, pingsan mas, sampai mendingan pingsan aman loh, saya bilang begitu. Kalau di film-film dikejar-kejar yang pingsan ditinggal, kalau setan Indonesia, kalau setan Jepang dipateni sampean. Saya bilang gitu kan. Apa? Ini saya nggak bisa pingsan, dari kecil nggak pernah pingsan katanya. Uang upacara udah kuning aja nggak pingsan. Itu kan katanya kuning dulu, kunang-kunang. Saya nggak pingsan, itu di depannya. Dia itu tetap nggak ada mukanya wes. Kalau tingginya itu sekitar tinggian dia, kalau berdiri sama saya itu tinggian dia. Apa karena rambutnya ngiwok banget ke situ sampai ke depan, dan bagian di sini, bagian dadanya itu semua ketutup rambut. Ya kan serem banget tuh depan sampean. Ketawa apa enggak? Enggak, kalau itu kalem diem. Saya langsung geser-geser begini. Contohnya dia geser-geser begini. Amit sewu ya mbak, manggilnya mbak. Pas udah geser, saya lari sekencang-kencangnya ke sana. Pokoknya ngarep pol itu nabrak sesuatu yang bikin saya kaget lagi. Apa? Ya itu kan kosong. Nanti ada pertigaan, gampangannya nanti balongan lain. Itu kan kalau saya lari itu ke sana, kalau nggak kesandung ya paling nabrak ini apa akar-akaran yang junta itu. Tapi ini nabrak sesuatu yang keras, kenyal, gede lagi. Bluk. Aduh, dia bilang aduh, saya bilang aduh. Ternyata orang nyari kepiting lagi istirahat. Dia itu kan senternya dimatiin. Rayamu gitu, hilang mas Arim Melayu. Sampean aja yang gelap-gelapan kayak gitu, orang mang rokok tuh dinyalain ininya. Oleh oke. Saya sempat lupa, bener-bener itu lagi dikejar-kejar. Oleh oke, lumayan saya ngoborin itu pakai korek. Itu kepiting agak gede-gede, lumayan mas. Itu sampai hati-hati lagi ngapain sih mancing, digituin sama tukang kepiting, karena saya baru kan nggak kenal. Oh iya, saya habis disetani, baru kemutan, baru keinget saya habis disetani. Dia malah ketawa, ini ranggon, digituin sama tukang kepitingnya. Makanya saya istirahatnya di sini. Paling anti kami tuh tukang kepiting itu duduk di ranggon itu ada kuntilanaknya. Aduh, saya pura-pura begitu. Sampai lari kenapa? Saya lagi duduk-duduk itu. Nah kami itu akan berdiri, dia itu katanya berapa kali ngeliat itu, entah itu bohongan atau apa, itu sama-sama ngeliat ke arah ranggon, dan itu masih ada. Saya ditinggal ngibrit, dia itu langsung dinyalain, lari sama. Itu kalau tukang kepiting kan bawa seser panjang,
sama yang di gembolan di sini buat naruh kepiting. Sampai ke uncelang-uncelang itu kelihatan ya, apa kepitingnya itu pada jatuh. Lari ke sana saya ditinggal. Saya ngudak belakangnya sana Mas. Tetap aja saya itu yang jatuh berapa kali. Akhirnya sampai juga di tempat saya naruh motor. Di sana itu saya terengah-engah bener-bener. Lah lagi saya begitu capek-capeknya, terus ketakutan. Pokoknya saya lagi ngumpulin tenaga, mau masukin kunci kan susah banget. Gocak-gocak dipegang dari belakang begini. Tek. Mbak, tolong Mbak, saya mau pulang. Saya jangan dikejar-kejar Mbak. Saya nanti besok juga berhenti. Saya nggak mau nguras, mau kerja di situ, nggak mau kerja di situ. Sampean satpam situ aja udah serem banget. Apalagi katanya ada yang lain. Nah saya dibilang begitu, malah suaranya lanang. Ternyata itu Parman. Rimen sih, wis ngerasa kena. Katanya begitu. Gimana udah ngerasain? Man, aja ninggulo man, balong aja lain man. Emang kenapa? Saya digungguin kuntilanak, rambutnya kayak gini, itu tiduran makanya jangan diranggon. Saya kan, aduh, lalen lupa. Kalau misalnya istirahat jangan diranggon itu emang tempatnya. Di situ tuh biasa buat duduk, wong tuang kepiting aja nggak ada yang lewat situ. Emang katanya ininya banyak, kepitingnya banyak, tapi pasti dilewatin. Itu udah jadi rahasia umum. Orang ngomong raimu bangsa digituin, akhirnya wis, nggak apa-apa. Itu kan kalau malam mau, siang tak aman. Besok kamu tetap nguras ya. Orang mau, nggak mau. Saya pokoknya nggak mau kerja di situ. Saya itu akhirnya mau, pasti, ngeliatin duit tuh. Kayak 200, udah appendisit. Jam piraman. Sampai ngomong gitu, jam berapa katanya. Terserah kamu pagi ya pagi. Kalau pagi nggak ada setan katanya begitu. Ya wis yuk ikut sama saya ngontrol balongan tadi. Ikutlah sama si Parman. Saya balik lagi ke tempat semula. Ke tempat teranggut tadi nggak ada. Sampai duduk di situ saya masih ketakutan dan saya bilang sama Parman, Mas Ayu, mana jenengnya man tulung man, siapa tahu setannya kesini lagi. Ini katanya rumahnya. Ya enggak, kayak gitu tak milih-milih orang. Kalau penakut ya bakalan diliatin, kalau bukan penakut ya nggak bakalan. Saya ngobrol itu miring karena nggak mau. Ini kan masih lebihan, masih panjang ya. Ngobrol. Saya ngobrol itu ngalor ngidul ngomongin politik kemarin masalah apa namanya presiden segala macam. Lama-lama Parmannya diem aja. Man, dijak ngomong kok kamu kayak gitu. Dia tuh senternya pakai headlamp ini. Man, kan kelihatan air mukanya ya. Man, kamu kok diem aja. Dia cuma ngelutik saya. Berarti paha sebelah kanan digini. Ton, gue ton. Itu ton. Apa? Yuton yuk, semingkir Yuton. Dia bilang begitu, semingkir itu pindah, geser. Tapi dia nggak bangun-bangun. Saya benar-benar nggak connect sama sekali Mas. Itu maksudnya apa? Aja, jangan-jangan apa ya? Kalau itu yang sosok itu nggak ketawa yang kayak sebelumnya, saya nggak bakalan ngeh. Itu ada guntingnya itu ke situ lagi. Pas dia itu bunyi kikik di samping sebelah kiri saya. Saya langsung refleks balik badan begini, tak di depannya begini Mas dan duduk persis kayak duduknya kami. Langsung saya lari itu larinya bukan ke arah motor, makin menjauh ke dalam sana, ke balongan yang lain. Saya nggak tahu Parman di situ pokoknya. So, muter ke sana terus lari. Itu kebanting-banting jatuh terus ke pelosok-pelosok itu yang bekas kurasan orang. Itu sampai perembetan. Pokoknya sininya tuh kelopot semua Mas, kotor semuanya, basah semua. Muter balongan lain sampai ke motor. Saya langsung pulang. Yang penting udah dapat 200.000. Kelopot semuanya itu di motor itu lumpur semua bisa ada rumah. Sampai rumah itu sampai saya dimarahin sama istri. Nyambut gawe ya nggak kayak gitu banget. Istri rewel kan ngomong. Harus lepet. Nang di sih Mas anak apa baru seperti itu. Setan apa? Ayo apa ora? Jangan-jangan sampean setan-setanan digituin bangsat banget istri saya. Terus besoknya kamu ke sana. Besoknya saya ke sana tapi sebelumnya saya ke rumahnya Parman penasaran. Katanya Asom, saya itu kan padahal gak pernah ngeliat yang namanya di Ranggon itu ada kuntilanak, itu cuman jare-jare katanya. Malam itu gara-gara kamu sih saya benar-benar ngeliat di depan saya. Berarti setelah kamu dia gak bisa ngomong, gak bisa ngapa-ngapain. Lah ketika saya lari kamu ngapain? Saya gak bisa bergerak, diem-dieman, anteng-antengan katanya sama itu. Itu bisa geraknya ini apa namanya Ranggon itu kan mungkin ada yang rapuh. Kayak saking ketakutan kayak neken-neken brak itu ambrol yang sebelah kanan itu kejerembab jatuh, baru setelah itu bisa lari. Itu pun larinya ke sana bukannya ke arah desa gitu. Ya itu aja sih ceritanya, Vi. Tapi masih kerja di situ sampai sekarang. Seru ya. Tambak. Tambak.
itu ingat kemarin temannya Botuying juga diliatin, cuman ya Posoke itu juga sama. Ya, tambak di daerah air sepi malam luas lagi gitu Luas kan. banget. Itu emang terkenal banyak, biasanya itu sih kuntilanak sih, paling banyak itu kuntilanak di situ. Oke, terima kasih Bro Ayung. Siapa tadi? Mas Sultan ya. Mas Sultan, terima kasih atas ceritanya, seru ya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Semoga tetap terhibur dengan cerita-cerita yang ada di Ngobrol Horor ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Semoga lancar, semoga baik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.